Chapter 3 dimulai dengan lanjutan percakapan Pil-yong Kim dan Ji-hun Bae. Hasutan Pil-yong pun berlanjut, dan semakin membuat Ji-hun Bae emosi. Setelah percakapan panjang lebar, Pil-yong berkata, "Kau bakal biarkan dia bohong seperti itu? Aku memang sudah berencana membunuh si Hyumin itu, jadi kau awasi saja," jawab Ji-hun. Dalam hati Pil-yong berkata, "Hihi, kepancing dia." Jadi, dulunya Ji-hun Bae dan Hyumin pernah berkelahi, tapi belum ada pemenangnya, karena ada Bae Jin-na yang membantu Ji-hun. Emosi Ji-hun Bae pun memuncak, sehingga menendang orang yang ada di depannya, dan membuat mereka lari ketakutan. Dia adalah Jong Yoyen Kang, tangan kanan Ji-hun Bae. "Besok bawa anak-anak dan seret Hyumin kemari," perintah Ji-hun. "Baik," jawab Jong Yoyen. Beberapa anak buah Ji-hun terkejut mendengar perintah itu. Keesokan harinya, Juntai memperhatikan Si-en yang sedang belajar dan berkata dalam hatinya, "Aku gak tahu dia orang baik atau jahat." Ia masih tidak percaya bahwa Si-en yang memiliki tubuh kecil bisa sangat brutal saat berkelahi. "Kenapa? Ada yang ingin kau katakan?" tanya Si-en. Sontak saja Juntai kaget. Sambil gelagapan, Juntai memberitahu Si-en agar tidak lewat bawah jembatan karena suka banyak preman di tempat itu. Tanpa mereka sadari bahwa murid lain yang ada di belakang melihat mereka dengan sinis karena Si-en dan Juntai mereka anggap banyak tingkah setelah kekalahan Hayoman. Lalu Si-en berdiri dan ingin pergi ke toilet. Di toilet ada dua berandalan dari kelas lain yang sedang buang air kecil. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyenggol Si-en. "Sebenarnya aku bisa saja menginjak-injak mereka. Tapi ini hal sepele. Aku tidak perlu mengulangi kejadian waktu itu lagi," ungkap Si-en dalam hatinya. Setelah kembali dari toilet, Si-en melihat leher Juntai yang merah. Si-en berkata dalam hatinya, "Saat aku pergi ke toilet, pasti terjadi pembulian lagi." Kita diperlihatkan kembali beberapa saat sebelum Si-en balik ke kelas. Ternyata Juntai ditampar lehernya oleh salah satu berandalan di belakang yang tidak suka melihat tingkah Juntai. "Aku malas dan lelah. Kalau kalian tidak menyentuhku, aku juga tidak punya alasan untuk melawan. Saat ini aku jadi pengamat adalah pilihan yang rasional," ungkap Si-en dalam hatinya. Cerita beralih memperlihatkan Hyumin dan Hyun-tak yang berencana untuk main biliar. Tapi ternyata di belakang mereka ada Pil-yong Kim yang sedang memata-matai mereka untuk dilaporkan ke anak buah Ji-hun Bae. Karena penjaga tempat biliarnya sangat cantik, jadi mereka berencana bolos pelajaran terakhir dan langsung ke tempat biliar tersebut. Mereka pun segera bergegas ke tempat itu. Cerita kembali ke Si-en yang sedang ditatap tajam oleh kedua berandalan yang tadi memukul pundak Juntai. Mereka masih tidak percaya bahwa Si-en bisa mengalahkan Hyoman Choi. "Sepertinya aku bisa mengalahkan dia," ucap salah satu berandalan itu. Bel berbunyi, semua siswa masuk ke kelas. Tiba-tiba, salah satu berandalan itu meludahi celana Si-en. Tentu saja, hal itu membuat Si-en marah. "Ini beneran gak sengaja, maaf ya," ucapnya sombong. Tapi, guru keburu masuk. "Wah, kau terang-terangan sekali," kata temannya. "Kelas sudah dimulai, mau apa dia?" jawabnya dengan sombong. Dalam hati, Si-en berkata, "Aku sudah jelas-jelas menunjukkannya. Apalagi yang bisa membuat mereka lebih merasakannya?" Juntai pun berkata dalam hatinya, "Mereka takut saat ada Hyoman Choi. Tapi karena dia nggak ada, mereka mengganggu Si-en." Juntai pun kaget ketika melihat ke arah Si-en yang terlihat sudah tahu bahwa hal ini bakal terjadi. Cerita kembali memperlihatkan Hyumin dan Hyun-tak yang sudah masuk ke tempat biliar. Ternyata penjaga tempat itu beneran cantik. Dan mereka berdua pun langsung memasang wajah sok cool ketika memesan meja biliar dan minuman. Mereka berdua pun tersenyum lebar, seakan-akan melihat bidadari. Di tempat lain, ternyata anak buah Ji-hun Bae sedang menuju ke tempat itu. Mereka menunggu di bawah jembatan, tepat di depan tempat biliar itu. Bel berbunyi, semua murid bergegas pulang. Di perjalanan pulang, Si-en ingat apa yang dikatakan Juntai tentang bawah jembatan yang mengerikan. Benar saja, murid lain pun ambil jalan lain karena di bawah jembatan itu sudah ada anak-anak Yuseon. Si-en menghitung jumlah mereka, ternyata ada 5 orang. Akhirnya Si-en berencana untuk lewat jalan lain. Tiba-tiba salah satu dari mereka memanggilnya. "Cecunguk di situ, cepat sini kau!" ucapnya kasar. "Apa yang harus kulakukan? Gak ada jalan keluar,"
kata Sien dalam hatinya. Berandalan itu pun menyeret Sien. Sien berpikir apa dia bisa melawan 5 orang atau dia harus mengalah. Si gendut ini masih saja mengolok-ngolok Sien. Tapi Sien masih saja diam dan berpikir apa yang harus dia lakukan. Akhirnya, Sien pun memutuskan untuk menghabisi si gendut ini. Sien mengambil pulpen di sakunya, lalu memegang tangan si gendut dan menempelkannya di dinding. Dan, krak! Ia menusuk tangannya dengan pulpen itu, lalu memukul kepalanya dengan batu bata. Prak! Si gendut pun kesakitan dan menangis. Ternyata, kejadian itu dilihat oleh Hyomin dan Hyuntak. Hyuntak yang melihat pun kagum dengan keberanian Sien. Mereka berdua pun bergegas untuk ke tempat itu. Anak Yuseon lainnya pun marah. Aku nggak mungkin bisa menang dari 5 orang, ucap Sien dalam hatinya. Tapi ia terus berpikir bagaimana cara melawan mereka. Salah satu dari mereka pun maju dan mencoba memukul Sien. Tapi tiba-tiba, bruk, seseorang menendangnya. Yah, dia adalah Gayol Jin yang datang membantu Sien. Salah satu anak Yuseon pun mengenalinya. Sejujurnya aku nggak pede. Kau ada ide bisa menang melawan mereka? Tanya Gayol. Aku hanya berniat menyiksa 1 orang lagi. Setelah itu aku nggak tahu gimana. Jawab Sien. Di situasi yang panas itu, tiba-tiba, "Hei, bajingan-bajingan sialan!" teriak seseorang dari belakang Sien. Yah, itu adalah Hyomin dan Hyuntak. Sontak saja, siswa Yuseon kaget melihat kedatangan Hyomin. "Apa kalian datang untuk menemuiku?" tanya Hyomin dengan wajah menyeramkan. Gayol, Sien, Hyomin, dan Hyuntak bersatu untuk melawan siswa-siswa Yuseon. Dan chapter 4 pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Silakan diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih.